Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita dapat berkumpul di kelas dalam keadaan sehat walafiat. Saya Destia Dawatuni selaku moderator yang akan membimbing jalannya seminar proposal pada hari ini dengan judul upaya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PPKN materi globalisasi melalui model kontekstual atau CTL pada siswa kelas 4 di SD Negeri 13 Sungai Rotan. Sebelum memulai seminar pada hari ini, adapun sesi, yaitu sesi terbagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama itu sesi pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Langsung saja itu sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah materi yang akan diajarkan oleh materi. Jadi saudara Resi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan judul proposal yang kelas saya 2 yang judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN materi globalisasi melalui model konseptual atau CTL pada siswa kelas 6 di SDN 13 Sungai. Yang pertama, apa yang melatar belakang masalah saya? Globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Fenomena ini melibatkan interaksi dan interkoneksi antara negara-negara di berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami implikasi globalisasi dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh perubahan-perubahan global. Namun, dalam pengajaran PKN di SD 13 Sungai ini terdapat kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Siswa mengalami kesulitan dalam mengaitkan konsep-konsep pembelajaran PKN dengan kehidupan nyata mereka, sehingga pemahaman mereka terhadap materi globalisasi ini masih terbatas. Nah, model pembelajaran konvensional dan hanya terfokus pada penjelasan teori juga tidak mampu menginspirasi siswa untuk partisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa tersebut. Kemudian identifikasi masalah. Nah, jadi identifikasi masalah ini rendahnya pemahaman siswa terkait materi globalisasi pada siswa kelas 6 di SD Sungai Rotan menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep globalisasi tersebut. Nah, kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah ini cara meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 6 SDN 13 Sungai Rotan menggunakan model konseptual atau CTL. Kemudian pemecahan masalah. Nah, untuk pemecahan masalah yang diidentifikasikan ini, yang pertama rencana pembelajaran dengan model pembelajaran konseptual. Nah, dengan model konseptual ini mengembangkan rencana pembelajaran yang melibatkan penggunaan model pembelajaran CTL dalam mengajarkan materi globalisasi dan rencana pembelajaran ini harus mempertimbangkan konsep kehidupan siswa di kelas 6 di SDN 13 Sungai Rotan dengan menghubungkan materi dengan situasi nyata yang relevan dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hipotesis. Nah, untuk hipotesis ini menerapkan model pembelajaran CTL pada siswa kelas 6 dalam pembelajaran materi globalisasi ini akan meningkatkan hasil belajar siswa dengan meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep globalisasi. Adapun tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN dengan fokus pada materi globalisasi. Nah, manfaatnya ini bagi siswa itu
dengan pemahaman yang lebih baik, siswa memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif tentang globalisasi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk manfaat dari guru ini, guru dapat memperluas repertoire atau strategi pengajaran mereka dan memahami cara mengaitkan materi dengan konteks nyata dengan siswa. Ketiga itu untuk pendidikan, empat bagi pendidik, dan yang kelima itu masyarakat. Kemudian lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini ada hasil belajar. Jadi kegiatan yang bakal contoh hasil tujuan selain itu menyatakan bahwa belajar mengindikasikan atau mempertemukan pelakuan melalui pengalaman siswa tersebut. Misalnya perubahan karena ada manfaatnya siswa kurang memahami materi tersebut. Yang kedua, pengukuran hasil belajar siswa. Nah, jadi pengukuran hasil siswa ini dilakukan melalui berbagai instrumen seperti evaluasi, tes, ulangan, proyek, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama itu faktor internal seperti bakat, minat, dan motivasi belajar. Kemudian faktor eksternal seperti lingkungan belajar, fasilitas belajar, dan metode pembelajarannya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran konseptual. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara menemukan dirinya sendiri. Yang kedua, melaksanakan kegiatan inquiry, mengembangkan sifat ingin tahu. Yang ketiga, menciptakan masyarakat belajar. Yang keempat, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang kelima, melakukan refleksi. Dan yang keenam, melakukan penilaian. Kemudian penelitian tindakan kuat dalam perencanaan pembelajaran. Jadi upaya kebaikan dan pengembangan pembelajaran di kelas ini melibatkan siklus perencanaan, pelaksanaan tindakan observasi dan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode PTK, guru dan melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pembelajaran. Lanjut ke metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu ada rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini merupakan metode penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru sebagai subjek peneliti dalam konteks kelas. Kemudian ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini jumlah yang menjadi subjek penelitian adalah 30 siswa, 15 siswi dan 15-nya siswa. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini yang pertama observasi. Nah, observasi ini dilakukan secara langsung dan menggunakan pedoman observasi yang telah disusun sebelumnya melalui model CTL. Yang kemudian tes. Tes ini digunakan untuk mengukur pemahaman dan mengetahui siswa mengenai materi pembelajaran terkait di globalisasi sebelum dan sesudah menerapkan model tersebut. Tes akan berisi soal-soal dan pemahamannya. Yang ketiga, angket. Nah, angket ini akan berisi pertanyaan terkait motivasi belajar siswa atau persepsi siswa tentang pembelajaran dan pendekatan ini serta saran atau masukan dari siswa untuk menyempurnakan pembelajaran. Kemudian ada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini dilakukan ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap 1, pengumpulan data awal dengan tes. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan model konseptual CTL selama beberapa minggu. Yang ketiga, tahap 3, pengumpulan data akhir dengan tes post-test. Dan yang keempat, analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Resi Fitri yang telah menyampaikan hasil proposal yang telah dilakukan. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kepada dosen penguji yang ingin bertanya, saya persilakan. Ayo. Sudah kan? Pertanyaan saya, mengapa Anda memilih model kontekstual CTL sebagai model pembelajaran dalam penelitian ini? Baiklah, terima kasih kepada dosen penguji Ibu Yani Setiawati MPD. Untuk pertanyaannya, mengapa Anda memilih model konseptual atau CTL sebagai model pembelajaran dalam
Nah, jadi mengapa saya memilih model ini? Karena model belajar dalam penelitian ini menekankan pada hubungan antara konteks kehidupan nyata dengan siswa, materi yang diajarkan. Dalam model ini, siswa dihadapkan pada situasi yang nyata yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Selain itu juga, model STL dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pembacaan naskah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baiklah, terima kasih. Apakah saudari Ibu Yani secara jelas? Jelas. Demikian presentasi seminar proposal dari saudari Resi Sapitri. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Presentasi selesai. Saya selaku moderator mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.